سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terbangun di waktu saat malam hari. Sayangnya, fenomena ini seringkali diabaikan. Namun, tahukah kita bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita? Jadi, dilihat dari waktunya bangun di malam hari, tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada diri kita. Maka dari itu, bangun di tengah malam sebaiknya jangan sampai diabaikan. Dalam salah satu pengobatan, siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang bisa dipercaya memberikan energi untuk bagian tubuh tertentu. Lantas, apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut? Dan apa rahasia Islam mengungkapkan dalam kebiasaan tersebut? Yaitu, bangun jam 9 sampai 11 malam. Jika kita kesulitan tidur di antara jam 9 sampai 11 malam, itu tandanya Anda stres. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jika merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk kita agar hati menjadi lebih tentram, hingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Yang kedua, bangun jam 11 sampai jam 1 pagi. Terbangun pada jam 11 malam hingga jam 1 pagi pertanda kita sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantong empedu aktif. Bangun jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri kita sendiri. Maka itu akan membantu. Yang ketiga, bangun jam 1 sampai jam 3 pagi. Bangun antara jam 1 hingga jam 3 pagi menunjukkan kemarahan titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini menunjukkan bahwa Anda sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Cobalah minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Yang keempat, bangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kita terbangun jam 3 sampai jam 5 pagi, tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan.
Jika terbangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang yang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa langsung dikabulkan ataupun digantikan dengan hal yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cobalah bernafas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Yang kelima, bangun jam 5 sampai jam 7 pagi. Jika kita bangun di jam ini, dipercaya kita sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini pertanda Anda mengalami masalah usus besar. Namun, bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun, tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Shalihin. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seorang tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Hal ini pula dikatakan oleh Ibnu Qasim rahimakumullah. Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Za'adul Ma'ad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah cara Allah menyampaikan taufik dan hidayahnya kepada hambanya. Ada kala kita tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum, atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Zikir seperti apakah itu? Dari Ubadah bin Samit dari Nabi SAW bersabda, siapa terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan ia berdoa, ya Allah, ampuni aku. Atau berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudu dan sholat, pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat
Imam Al-Bukhari. Ketahuilah sahabat, tubuh menyimpan begitu banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.